Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia di suara Anda. Saya ke Pak Zul. Pak Zul, ini jika kemudian akhirnya Golkar merapat ke Partai Demokrat, bagaimana sikap PKS? Ya, ini satu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman sekarang, dan Ketua Majelis Syuro tadi mengatakan biasanya kalau ada hal-hal yang strategis itu selalu dikomunikasikan ke kami, dan beliau sudah menanyakan pada Pak SBY tentang isu dan wacana ini. Pak SBY mengatakan memang belum ada proposal ini. Oleh karena itu susah kita mengatakan bagaimana kalau Golkar masuk apa enggak. Memang proposal atau wacana itu memang belum dibicarakan dengan Pak SBY, jadi masih sifatnya spekulatif saja. Tetapi kami cukup hati-hati mensikapi ini, jangan sampai ada kesan memang kita takut Golkar masuk ke dalam koalisi karena ingin kehilangan keistimewaan sebagai mitra koalisi awal. Nah, oleh karena itu, kalau Golkar pun nantinya bakalan masuk ke koalisi, bisa dilihat mungkin dari dua pendekatan. Yang pertama dari segi relasi sosial masyarakat kita yang ingin harmoni lah gitu, merangkul lebih banyak hati untuk melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, justifikasi untuk mengajak membentuk pemerintahan yang stabil itu terbuka lebar. Pertama misalnya pemerintah yang diinginkan Pak SBY Budiono itu kalau bisa disederhanakan kan ingin meningkatkan standar hidup, memperbaiki publik infrastruktur, kemudian mengentaskan kemiskinan, menyelesaikan persoalan pengangguran, dan meningkatkan daya saing industri kita. Nah, itu butuh pemerintah yang stabil. Tetapi dari perspektif yang berbeda, democratic wisdom misalnya, memang alangkah lebih baiknya sistem presidensial ini diperkuat dengan kita punya oposisi di parlemen yang kuat pula gitu. Oleh karena itu, kalau Golkar dan PDIP misalnya, kalau Golkar dan PDIP misalnya menginginkan satu koalisi yang atau oposisi yang baik, yang sehat untuk konsolidasi demokrasi kita yang akan datang seperti dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, saya kira tidak kalah mulianya menjadi oposisi dalam konsolidasi. Ini masyarakat awam harus diterjemahkan dengan bahasa yang lugas, Pak Zul. Berarti PKS menolak jika Golkar akan masuk ke Demokrat? Kita bagaimana harus menolak, pertimbangannya belum ada gitu. Jadi PKS itu tidak hitam putih menerima atau menolak. Kalau Pak SBY dan mitra koalisi nanti hadir dengan, kalau Golkar masuk ke dalam koalisi konsiderannya ini, kalau masuk akal mungkin kita akan menerima. Jadi intinya tapi adalah kalau tidak perasaan masuk, PKS akan terlukai begitu ya? Oh, enggak kalau ada. Golkar masuk ke Demokrat. Saya kira perasaan terlukai itu enggak lah. Kita memikirkan masyarakat, makanya kami dari awal mengatakan koalisi kenapa kami ikut di dalamnya sejak awal, karena didasarkan atas nilai, kembali pada nilai gitu. Kalau nilai-nilai itu ingin menghadirkan kemakmuran, partai apapun dia, sepanjang tujuannya untuk kemaslahatan bersama, kami akan menghormati itu. Ini cywarnya sudah jelas loh, Pak Max gitu. Jadi bagaimana sikap Demokrat? Saya kira begini, terlalu jauh rela kehilangan PKS kalau kita terlalu jauh menganalisa sebuah persoalan, akibatnya kita mendapatkan hal-hal yang akan kontroversi gitu ya. Saya kira Pak SBY akan sangat bijaksana dalam menyingkapi semua persoalan, baik yang menyangkut koalisi maupun hal-hal yang lain yang sekarang berkembang isu, misalnya kalau Golkar masuk ke dalam pemerintahan ataupun di kabinet, apakah nanti PKS marah atau tidak? Tapi katanya welcome loh. Ada beberapa orang Demokrat yang mengatakan kita welcome saja jika Golkarnya yang mau bergabung. Itu adalah sebuah kebijaksanaan kalau memang validisasinya tepat dengan koalisi. Kalau ini kan kita bicara soal koalisi, bagaimanapun juga kita tidak bisa begitu saja melupakan sesuatu yang, ataupun kawan seperjuangan tiba-tiba ada ya nanti dibilang ketika hari panas lupa kaca akan kulitnya, kan itu juga tidak tepat. Dan saya tidak mungkin akan seperti itu. Kalau tidak mungkin, saya kembali kepada Pak Jul bahwa kemungkinan bisa saja terjadi apabila itu ada kebijakan khusus. Apa yang harus dilakukan PKS dan teman-teman agar kemudian bergaining position mereka di mata Pak SBY? Saya kira kita kembali kepada komitmen awal, komitmen politik yang dilakukan antara Partai Demokrat, Pak SBY, dan para partai koalisi. Apa harus ada janji bahwa akan setia akan mengawal betul-betul seluruh kebijakan dari Pak SBY untuk 5 tahun ke depan? Saya kira itu komitmen kita.
kita akan mengawal kebijakan pemerintah dalam pemerintahan SBY 2009-2014. Dan kalau tidak salah kita menuju kepada suatu titik yang paling memungkinkan, yaitu sistem presidensial ini harus kita dukung secara total. Jadi sehingga jelas tidak ada yang bergeser. oposisi, ada yang memerintah begitu. Iya. Jika kemudian komitmennya sudah jelas adalah mengawal sedemikian rupa begitu, salah satu hal yang saya tanya adalah pengawalan hak angket BBM. Ini kan masih bergulir. Singkat saja, apakah bagaimana sikap PKS? Ini prosesnya masih berjalan ya. Ada temuan-temuan yang harus disikapi dan ya ini masih berjalan karena masih banyak informasi yang dibutuhkan. Oke, baik Kak. Saya Sikapnya tergantung bagaimana nanti negonya terakhir dengan Pak SBY, begitu sikap PKS. Sayang sekali waktunya sudah habis, Pak Max. Udah habis ya? Iya, Pak Max sama gua, Pak Zulkifli Mansyah. Terima kasih sekali sudah hadir di Suara Anda. Pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan 1,5 jam tayangan Suara Anda. Saya Fesi Alwi, undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.